peran agama di dalam kehidupan manusia ini dari berbagai aspeknya. Yang pertama, agama memiliki peran dari sisi aspek religius, di mana agama menyadarkan manusia akan siapa penciptanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita sebagai orang yang telah berislam, kemudian mengenal pencipta kita, yaitu Allah Azza wa Jal. Maka untuk lebih lanjut mengenal pencipta kita, faktor yang paling menentukan adalah faktor keimanan. Karena iman adalah merupakan dasar dari agama yang kita peluk ini. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, agama memiliki peranan dari sisi aspek antropologis, di mana agama memberitahukan kepada manusia tentang eksistensi dirinya. Dari petunjuk agama itu, manusia menjadi tahu bahwa dirinya diciptakan oleh Tuhan berfungsi sebagai khalifatullah fil ard. Dan pada akhirnya akan menghadap kehadiratnya, mempertanggungjawabkan segenap amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia dan akan mendapatkan balasan yang sesuai nanti di akhirat. Allah mengingatkan di dalam Quran surah 40 Ghafir ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat. La zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Dan Allah juga menegaskan di dalam Quran surah 99 Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari aspek sosiologis, agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan yang bersifat bersama. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Oleh karenanya, agama menghubungkan masalah-masalah ritual, masalah-masalah ibadah dengan masalah sosial. Maka banyak sekali bertebaran di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca ayat perintah tentang sholat
di belakangnya senantiasa diikuti dengan perintah zakat, perintah infak. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Sebagian mufassirin mengatakan perintah salat adalah perintah untuk menjalin hubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla selaku Tuhan kita, dengan ibadah-ibadah mahdhah. Dan hablum minan nas diwujudkan dalam perintah zakat, dalam perintah infak. Karena seorang hamba tidak cukup hanya dengan sholat 5 waktu, tiap malam tahajud, baca Quran, bisa jadi sebulan khatam 3 kali. Tetapi ketika hubungan sesama manusia buruk, maka di sisi Allah menjadi buruk. Sebaliknya ketika orang sosialnya tinggi, suka membantu dan menolong, di hadapan manusia baik, tetapi hablum minallah, sholat 5 waktu, siam Ramadan dan lain sebagainya tidak dilaksanakan, maka ia buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hablum minallah wa hablum minan nas di dalam bentuk perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan duribat alaikumudz dhillatu duribat alaihimudz dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Karena itu, agama juga berperan mengubah berbagai bentuk kegelapan, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Ada aspek lain di mana aspek psikologis memberikan keterangan bahwa agama dapat menenangkan, menenteramkan, dan membahagiakan kehidupan atau jiwa seseorang. Agama dapat menangkal berbagai penyakit kejiwaan seperti cemas, gelisah, putus asa, galau, konflik jiwa, dan lain sebagainya. Tidak ada manusia di bumi ini satupun yang tidak memiliki masalah atau problematika kehidupan, termasuk para nabi dan rasul. Akan tetapi kemana kita akan kembali dan mencari solusi? Agama adalah jawabannya. Di dalam agama Islam kita memiliki Al-Quran Al-Azim yang kemudian memerintahkan supaya hati kita tenang, jiwa kita tentram. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28 mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir senantiasa ingat kepada Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram, pikiran menjadi terang. Karena itu, tiada lain dari segenap persoalan yang kita hadapi, kita hendaknya segera lari menuju agama Allah agar mendapatkan solusi yang tepat dan yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah aspek etika, moral, akhlak. Di mana agama menunjukkan tata nilai dan norma yang baik dan buruk. Mendorong manusia berperilaku baik, yaitu akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Akhlak mulia atau akhlak terpuji. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengukur baik buruknya agama seseorang bukan dari jabatan, kedudukan, status sosial,
atau kaya miskinnya seseorang. Akan tetapi beliau mengatakan, jika akhlaknya baik-baik agamanya, ketika akhlaknya buruk, maka buruk pula agamanya. Setidaknya memberikan motivasi dan penyadaran diri bahwa di dalam kehidupan kita ada yang menjadi pedoman dasar guide bagi kehidupan kita, yaitu agama. Kita harus mampu menjawab, apakah agama yang kita peluk dan kita yakini kebenarannya ini sudah benar-benar memiliki potensi besar di dalam diri kita untuk mengarah kepada langkah yang lebih baik, kepada kehidupan yang lebih benar. Apakah agama benar-benar memiliki peran aktif di dalam kehidupan kita, dominan di dalam kehidupan kita? Mudah-mudahan demikian adanya, sehingga kita dan seluruh keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama Islam yang telah dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dicantumkan di dalam Quran yang telah menjadi firman-Nya.